Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tani Pemula, yang pasti dari Bangka Belitung. Saat ini kita melihat kondisi di halaman rumah kita ya. Jadi saya tekankan, karena di halaman rumah kita aja bisa menghasilkan rupiah para sahabat tani ya. Jadi ini kita bisa melihat, ini halaman rumah saya yang samping ini ya. Itu depan, ini samping. Jadi halaman rumah saya ini saya tidak akan membiarkan mati, atau saya tidak akan membiarkan gulma atau rumput liar yang hanya tumbuh di halaman rumah saya. Jadi ini biar kita bisa mendengar atau melihat, akan saya kalkulasikan pendapatan saya berikut biayanya ya di pekarangan rumah. Ya, jadi kita satu-satu. Ini rumah saya ini saya campur sari ya. Pokok yang pertama ini kunyit 7 batang. Kunyit 7 batang ini belum bisa dipanen ya. Ini masih terbilang muda dan agak lumayan subur ya. Ini kalau untuk di Bangka Belitung harga kunyit ini kisaran 10 sampai 15.000 per kilo. Jadi kunyit ini saya ya kira-kira satu pokok ini bisa menghasilkan 1 sampai 2 kilo ya. Jadi biar bisa kita kalkulasi ya. Ini pemupukannya hanya organik, sedikit kotoran ayam kemarin. Tidak ada pemupukan kimia sama sekali ya. Dan yang kedua ini terong. Ya, ada pemangkasan daun kemarin ya. Ini untuk aplikasi penyemprotan masalah hama sama jamur ya. Kalau jamur saya tidak gunakan karena ini tanggung, karena nanamnya kisaran 200 batang ini. Ini saya nggak tahu berapa kali panen udah. Ini cukup pupuk NPK-nya 3 kilo sampai sekarang ya. Dari mulai penanaman pupuk NPK 3 kilo dan 1 karung kotoran ayam. Saya bikin pupuk kocor. Itu sampai panen sekitar 200 batang. Untuk pengendalian hama saya menggunakan bahan aktif simermetrin. Itu 1 kaleng. 1 kalengnya kisaran 30.000. Tadi pagi aja saya panen 10 kilo. Di sini harganya Rp5.000. Jadi saya bisa menghasilkan uang Rp50.000 untuk pagi hari tadi ya. Ini sedangkan saya panen udah berapa kali? Kisaran udah di atas 5 kali saya panen. Ini dengan ya 5 sampai 10 kilo lah saya panen ini. Ya, jadi untuk masalah pekarangan rumah ada nilai rupiahnya. Jangan kita lihat pertumbuhannya ya. Yang kita lihat ini udah otomatis, yang di tengah-tengah ini udah ada jamur ini. Tapi saya biarkan. Ini juga udah 2 minggu nggak saya semprot sama racun hama. Kalau untuk anti jamur memang saya nggak gunakan karena tanggung. Dan yang satu ini kita budidaya kecipir ya. Jadi kecipir ini 15 batang. Ini tepatnya di depan rumah ya. Agak samping dikit. Ini 15 batang. Ini nggak tahu lagi ini berapa kilo saya jual. Ini banyak, ini udah kena jamur. Memang saya nggak membeli untuk anti jamur, ini nggak saya beli. Nah, saya ya jarang-jarang sekali saya gunakan insektisida ini. Jadi ini buahnya lumayan juga. Ini nggak saya panen ini. Nggak saya panen. Jadi kalau ada tetangga minta ya ambil silakan. Tapi pernah saya jual 3 sampai 5 kilo ini kisaran. Setiap seminggu sekali saya antar ini. Ini kecipir ini walaupun kita cuma lihat hanya iseng-iseng seperti nggak ada harganya, tapi setelah saya antar ke pasar itu harganya kisaran 10 sampai 15.000. Kebetulan hari ini pas banjir-banjirnya sayur-sayuran ya, semua sayuran ini di harga Rp7.000, tapi nggak saya panen. Nggak tahu ini, mungkin sore nanti saya mau antar juga ini. Agak lumayan buahnya, banyak buahnya. Kalau seperti ini nggak saya panen lagi. Ini udah untuk bibit. Yang enaknya seperti ini, pas seperti ini ya, masih muda. Jadi ini 15 batang. Ini kisaran panennya ya 3 sampai 5 kilo. Jadi saya pernah ngantar 10 ya, 10 sama 12.000 itu harganya. Jadi bisa kita kalkulasi ya harganya. Ya, ini pemanfaatan
halaman rumah saya ya. Ini halaman rumah saya, memang kelihatan semak ya, semak. Dan kita kembali ke CMK, cabai merah keriting. Ini cuma 2 kali penyemprotan untuk hama ya. Kalau jamur sih memang nggak ada, memang saya nggak beli anti jamur. Ini juga racun-racun insek itu aja, semua jadi kena. Kalau saya penyemprotan untuk terong, semua cabai di sini, cabai, kecipir atau jenis lainnya itu ikut kena semprot juga. Ya karena tanggung ini saya nanam 9 batang ya. Ini udah merah, nggak saya panen memang ini. Nggak saya panen. Ya kalau masalah kerdilnya sih, ya kerdil. Tapi kita kembali lagi ke lahan kosong tadi ya, lahan kosong halaman rumah kita. Jadi kebanyakan kita biarkan kan. Jadi ini diselingi juga. Biasa ini kita di bangka kucai ini atau gandu, kucai gandu, dan saya selipkan dengan yang namanya kencur. Ini kencur. Ini enggak disiangin, ini belum sempat, saya rumput. Ini kencur semua, ini udah mulai subur. Dan kita kembali lagi ke belakang rumah ya. Di belakang rumah masih ada tetap terong tadi ya, belakang sampai samping ya. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk banyak penanaman. Ini CMK, tanaman 2 batang. Ini cabai udah selama ini panen ya, udah rusak semua. Ini lumayan harganya. Harga petaninya ini 60 sampai 70 ribu ini cabai ini. Jadi saya nggak ambil pusing ya kalau masalah cabai kecil, cabai rawit. Saya selalu ada di samping rumah. Kembali lagi di belakang rumah seledri ya. Jadi kita nggak beli yang namanya seledri, banyak ini. Tapi nggak saya pisah, ini belum sempat saya misahnya. Ini polybag kecil, seharusnya polybag seperti ini. Ini juga nggak disiram ya. Dan kembali lagi kita, ini pepaya California ya, ada juga kita. Jadi jangan biarkan kosong ya. Ini belum sempat kita penyangan gulmanya ini. Kalau masalah terong, ini satu lagi ya, pepaya California. Ini hasil tahunan kita, mudah-mudahan bisa tumbuh besar nanti. Ini duku Palembang, sengaja kita datangkan dari Palembang ya. Ini sama aja 5 batang ya, untuk perbatasan lahan saya sama lahan tetangga. Kembali lagi ya, ini kencur kita, ini jahe merah kita ya, kencur. Kembali lagi, ini jahe merah, ini jahe merah kita juga. Ini jahe merah tumpang sari ya, memang udah agak kelihatan semak di jahe merah. Ini lengkuas kita. Dan ini tepatnya di depan rumah ya. Ini kita ada cabai ungu, udah masak ini. Ini jagung kita dan bisa kita konsumsi sendiri setidaknya. Ini cabai ungu kita banyak. Ini semangka 1 batang ya. Ini memang cuma dikasih pupuk aja, nggak ada penyemprotan. Mudah-mudahan berbuah. Syukur-syukur dapat buahnya 1 atau 2 nanti, nggak apa-apa. Ini merah, cabai ungu. Ini sebenarnya cabai hias, tapi nggak saya isi di dalam pot, saya tanam berbaris di depan rumah. Dan ini tepat di depan rumah. Ini ada kelapa. Kelapa ini mau saya bonsai ini. Saya mau akan saya kerdilkan nanti. Saya bikin bonsai kelapa. Tapi ini dalam proses pengerdilan. Apa daunnya udah melengkung ini. Dan ini jeruk kunci kita, baru subur-suburnya ini, belum berbuah ya, paling 1
atau 2 buahnya, masih muda. Ini bunganya juga ada, berbunganya bermuncul. Jadi udah memang campur sari memang. Ini kecipir yang tadi saya bilang. Ini cukup 15 batang bisa menghasilkan 3-5 kilo hasilnya. Dengan harga 10-15 ribu per kilo. Ini cabai kita, cabai merah, cabai rawit kita. Jadi saya untuk saat ini walaupun harga cabai mahal, ya saya nggak berasa karena saya nggak pernah beli ya. Jadi untuk rekan-rekan sahabat tani semua dimanapun Anda berada, jadi memanfaatkan lahan yang kosong itu lebih baik daripada kita membiarkan rumput-rumput liar bertebaran di keliling halaman rumah kita. Karena di keliling halaman rumah kita itu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Itu ada rupiahnya yang tersimpan di halaman pekarangan rumah kita. Ya saya rasa saya juga selaku petani pemula, saya melihat sudah menang 1 langkah dibanding halaman rumah yang kita biarkan begitu saja ya, tanpa ada tumbuhan. Kita bisa melihat untuk CMK aja kita bisa panen nanti. Di sana tadi ada lengkuas, kunyit. Itu sebenarnya sangat-sangat disayangkan kalau kita biarkan. Jadi mungkin para petani, para rekan-rekan semua, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kita sama-sama belajar di sini dan kita harus bangga jadi petani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.